puter, balikin setirnya itu ya hari ini atau bulan depan kita bakal ngulang drama yang sama. Jadi eh, gamenya itu adalah konsistensi. 2 minggu lalu saya pernah bilang kalimat bahwa 2 minggu lalu ya. Mana? Oke. Intinya waktu itu saya bilang bahwa banyak pengusaha itu stres dengan apa yang belum diselesaikan. Banyak pengusaha stres karena nyari namanya eh, dopamine shot. Padahal game kita adalah menjalankan ritual kita hari demi hari. Karena game kita yang demi hari ini yang bikin itu bisa terjadi dengan bagus. Jadi rubah setirnya adalah yang ini ngomongin untuk terjadi ke depan. Sedangkan omset itu adalah cerminan yang kita lakukan kemarin-kemarin. Oke, minggu ini omset kita 1 miliar gitu. Itu karena yang kita lakukan minggu lalu, 2 minggu lalu, 3 minggu lalu. Kalau minggu depan mau omsetnya 2 miliar, ya kita harus ngelakuin yang hari ini itu untuk apa nanti biar minggu depan bisa kita panen bersama. Yang nomor dua adalah disebut dengan kalender energi. Kalender energi itu apa sih? Kita tuh nggak kekurangan waktu, tapi kita kehilangan energi di jam yang salah. Saya dulu 13 tahun pagi siang malam Senin sampai Minggu tinggal di kantor, hidup di kantor, nginep di kantor. Itu panjang, 12 tahun, 12 tahun. Tapi kalau ditanya lagi hasilnya gimana, bisa jadi sangat minim. Kenapa? Karena sepanjang hari 16 jam sehari ya kalau ditanya ngerjain yang paling penting apa dengan energi gede apa dan seterusnya itu beda banget. Misalnya ada founder A, dia kerja 10 jam, hasilnya minim. Tapi ada founder B, dia kerjanya cuma 2 blok, masing-masing blok 90 menit. Berarti 180 menit 3 jam. Angkanya meledak. Bedanya apa? Founder B tadi memilih waktu energi puncak buat kerja yang berdarah-darah. Apakah closing, negosiasi, dealing, dan seterusnya. Jadi ternyata ada otak kita tuh nggak rata sepanjang hari. Ada yang namanya golden windows, sekitar 90 menit, di mana fokusnya tajam, switching cost-nya rendah, dan kita perlu taruh tugas kita yang bernilai tinggi cuma di jendela ini. Yang lain parkir. Jadi riset kognitif itu performa kompleks turun saat energi rendah dan multitasking. Satu blok fokus mengalahkan jam kerja panjang yang terpecah. Jadi kita perlu namanya ngeplot jam emas kita. Misalnya kita punya 3 jam tuh ya ini aja emas kita. Lakukan yang paling penting. Entah bikin konten, jualan, produk, negosiasi, teknologi, finance, terserah teman-teman. Tapi itu yang paling penting. Jadi kalender penuh itu bukan tanda kita sukses, tapi kalender pintar tuh naruh kerja terberat di jam emas. Itu bakal jadi mesin goal. Karena energi kita beda. Ada orang yang semangat banget di pagi, bisa naruh handphone 3 jam nggak perlu buka handphone gitu. Dan saya sering banget nanya, kapan dan di mana waktu dan tempat paling produktif untuk Anda kerja, untuk fokus, untuk konsentrasi. Banyak orang jawabnya gitu, pagi-pagi banget, habis subuh, malam-malam, di kafe, di restoran, di kamar sendiri, di rumah. Itu kan lucu, kita di kantor nggak produktif berarti. Nah, ini ada sebuah konsep. Saya mempelajari yang namanya apa? Bentar. Oke. Ada jurus produktivitas yang menurut saya powerful banget. Ini risetnya Harvard, dia riset ada 50 jurus produktivitas. Apa jurus produktivitas yang nomor satu dari 50 itu? Selain nomor satu itu banyak lah mau to-do list, Pomodoro, break, no handphone, no distraction, silent zone, apa namanya dan seterusnya. Tapi nomor satunya ini gitu. Dan ini dibahas di mana-mana ini nomor satu, nomor satu, nomor satu. Kalau mau produktif, pakai satu jurus ini, yang nomor satu ini selesai semua.
Apa itu? Itu disebut dengan istilah time boxing. Time boxing itu apa? Ini link presensi. Nggak ada link presensi ya, Mas Nanang ini siapa ya? Apa namanya? Tidak ada link presensi, teman-teman. Eh, siapakah atau apakah time boxing itu? Time boxing itu adalah sebuah konsep powerful banget, di mana kita naruh kerjaan itu dikasih jamnya. Jadi misalnya saya mau bikin proposal jam 9 pagi sampai 10.30, taruh tuk gitu. Dan jam 9 sampai 10.30 benar-benar ngerjain proposal, nggak ngerjain yang lain. Itu cara paling sederhana untuk menyelesaikan goal. Dan kita pakai time boxing itu sangat-sangat powerful banget. Ada framework panjangnya, detailnya, dan seterusnya. Mungkin ini contoh ya, ada nggak time boxing nih? Itu Hmm, 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 hmm. Time boxing. Nah, ini time boxing. Strategi untuk meningkatkan produktivitas. Kenapa harus time boxing? Pada 2018, Universitas Harvard melakukan sebuah studi mendalam mengenai metode produktivitas. Nomor satunya time boxing. Nomor dua prioritize, say no, move, dan seterusnya. Nah ini panjang, detail. Kira-kira kayak gini bentuknya. Oh Senin, prioritas kita hari ini itu apa? Satu, dua, tiga. Apapun selain itu tulis saja di sini. Terus ditaruh satu, dua, tiga itu mau di mana? Jam, misalnya nomor satu tugas saya mau apa namanya nyelesain audit pajak gitu. Jam berapa? 8 sampai jam 10 tulis di sini. Plus minus kita udah penuh. Semua orang tahu bahwa 3 jam ini kita, 2 jam ini fokus untuk audit pajak. Misalnya jam 12, jam 1 sampai jam 3 kita mau ngerjain apa di time boxing itu dibikin semuanya ada di situ. Nanti ada mingguannya, ada bulanannya dan seterusnya. Ini powerful banget dan teman-teman tinggal ngisi kalau mau di print dibagi ke timnya juga bisa. Silahkan nanti atau yang mau kontak Mas Hugo lah, nanti Mas Hugo share di sini, tulis nomornya Mas Hugo boleh. Jadi siapa yang mau nanti chat WA Mas Hugo aja, apa namanya, nanti dikirim via WA. Oke, itu tadi time boxing untuk intermezzo, dan kita di kantor juga ada. Mas Hugo ada nggak buku time boxingnya di dekat Mas Hugo? eh Aku di enggak di. ah, kayaknya di kantor nih. Oke. Nah, itu kita juga ada time boxing bukunya. Ya, sebenarnya itu harus kita cetak lah. Itu yang biasa kita lakukan. Oke, baik lagi. Yang mau template silahkan kontak Mas Hugo. Nanti tinggal di foto apa di print atau dijilid atau dibagi ke timnya, soft copy juga itu sangat powerful untuk mereka. Jadi kita juga sebagai leader bisa ngelihat di jam apa dia ngapain. Nah, poin dari time boxing adalah menentukan kalau kita punya goal ditaruh di jam berapa. Oke, aku mau meeting, taruh di eh, jam 10 sampai 12 tentang ini, tentang itu. Oh, aku mau ngapain? Taruh jam 1 sampai jam 2 gitu. Itu ditaruh dulu. Jadi itu bukan setelah diselesaikan kita tulis, tapi kita taruh dulu. Bedanya sama kalender atau to-do list adalah biasanya mereka nggak ada jamnya. Adanya deadline. Kalau ini ditaruh jamnya, di jam itu cuma boleh ngerjain itu. Dan itu powerful banget. Ya saya alhamdulillah kayak misalnya gini naruh apa Selasaan ya, kita udah 2 tahunan ini kita jalanin terus apa di hari Selasa. Ke poin nomor 3, ada yang disebut dengan bottleneck founder. Founder tuh punya namanya bottleneck. Kalimatnya apa? Semua lewat meja saya. Atau mungkin biar saya yang cek, atau saya cek dulu, atau eh, nanti saya pertimbangkan, atau nanti saya putuskan gitu. Banyak leader memegang semua persetujuan, mau ngomongin bahan, desain, caption, harga, apapun itulah.
tentang tim, tentang operasional, tentang marketing. Hasilnya apa? Speednya hilang, kecepatannya hilang. Tim itu berhenti ngambil keputusan, goal itu jadi antrian, bukan gerakan. Jadi penjelasannya gimana? Saat kita jadi gate, jadi pintu, jadi gerbang untuk semuanya, kita ngajar tim itu buat takut salah, takut bertindak, takut ngambil inisiatif, takut ngambil keputusan. Padahal yang namanya kecepatan itu lahir dari legasi keputusan yang jelas plus guardrail atau batasan yang aman. Gampangannya kalau memang dia anak TK dikasih motor Harley ya kitanya yang salah. Tapi kalau anak TK kita suka kasih sepeda roda tiga ya benar gitu. Anak SD kasih sepeda roda dua ya bisa gitu. Anak SMA kasih motor gitu. Anak kuliah baru misalnya atau sudah kerja punya anak dua kasih mobil gitu misalnya. Jadi artinya organisasi dengan keputusan yang terdesentralisasi bergerak jauh lebih cepat daripada pasar yang berubah cepat. Kenapa? Karena lebih banyak eksperimen kecil. Gagalnya jadi murah, belajarnya jadi cepat. Kenapa bisa kayak gitu? Karena dikasih porsi. Oke, kamu boleh ngambil keputusan di mana batasan aman ini. Misalnya ada tim nih, dia marketing manager. Oke, pokoknya kalau masih di angka 20 juta, kamu putuskan nggak apa-apa. Tapi kalau udah di atas 20 juta, diskusi. Jadi bisa jadi ada 20 hal yang 20 jutaan itu dia bisa diberesin dengan cepat. Tanpa perlu mau dikit-dikit datang ke kita, dikit-dikit datang ke kita, dan seterusnya. Oke, itu poin nomor 3. Gimana caranya? Kita tulis namanya delegation kontrak untuk tiap peran. Mandat keputusan, apa yang mereka boleh putuskan. Oh, anggaran pakai eksperimen. Oh, kalau 10 juta pas nggak? 1 juta pas nggak? Oh, kamu bisa kok udah semiliar, levelmu udah direktur dan seterusnya. Guardrail tadi bikin batas aman, batas resikonya. Dan format pelatih pelaporan itu mingguan. Kita latih hak salahnya itu kecil, tapi wajib lapor cepat. Jadi kalau semua lewat kita, maka kita lah bisnisnya. Dan bisnis berhenti setiap kali kita berhenti gitu. Kita masuk angin berhenti gitu kan. Jadi gamenya adalah itu. Saya tulis dulu ya, kalender energi. 2 jam emas itu jauh lebih berharga dibanding misalnya ya kita 6 jam lembur gitu. 2 jam capek dan seterusnya. Ini by the way saya juga ngerasa agak beda sih. Energi saya di pagi hari masih semangat bangun tidur dan seterusnya. Teman-teman ini kebagian energi saya yang malam hari nih. Jadi mungkin nanti bisa juga selasaan kita di pagi hari ya. Semua lewat saya. Oh, ada Mbak Laila. Teman-teman, Mbak Laila ini adalah wah, satu orang. Satu orang yang saya kenal ruhnya itu ringan. Ruhnya ringan itu maksudnya gimana? Ada orang-orang yang dengan semua fasilitas dalam kehidupannya, dia punya badan sehat, punya anak lucu, punya istri apa solehah, dia punya bisnis gede, duit banyak dan seterusnya. Tapi hanya mungkin karena ada satu masalah, dia jadi sumpek, jadi ruwet, jadi ribet, jadi ngeluh, jadi sambat, jadi ngomongin masalah gitu. Jadi orang-orang yang ruh ringan itu kalau ada masalah itu ya biasa aja. Kalau lagi dapat sesuatu yang bagus ya biasa aja. Nah, ini aku mau ngomong ini terutama untuk Bang Rozi ya. Bang Rozi ini apa networknya gede banget nih Bang. Boleh tolong dibantu saya Bang. Ini kalimatnya tiba-tiba ada yang bilang mau selasaan pagi. Nah, orang-orang dengan ruh ringan ini menyenangkan hidupnya. Jadi ketika dia dapat rezeki banyak ya biasa aja. Ketika dia dapat masalah ya biasa aja. Jadi orangnya easy going, enak, asik untuk diajak ngobrol, diajak main, diajak
apa diskusi, diajak ketemuan, diajak banyak hal tuh asik gitu. Nah, Mbak, teman-teman kenalkan ini ada 97 orang. Mbak Rizky Laila adalah orang yang saya anggap ini hidupnya udah selesai sebenarnya. Secara pribadi dia pengusaha, di bawahnya ada sekitar 250 orang dengan 5.000 customer aktifnya. Secara pribadi dia udah kayak keliling seneng traveling, keliling lebih dari 20 negara. Jadi udah lihat dunia lah, wawasannya terbuka dan seterusnya. Kalau ngomongin latar belakang pun dari keluarga yang pesantren tingkat dewa, jadi insya Allah nasab keluarganya oke banget. Wah. Dan dia pengen bangun pondok pesantren juga yang kuat dalam ilmu agama, sekaligus mandiri secara ekonomi. Jadi nanti santri itu nggak cuma dibekali ilmu, tapi juga kemandirian hidup. Punya usaha namanya bisnisnya Sini Ngaji. Itu ngajarin orang untuk ngaji online. Itu termasuk yang paling terbesar se-Indonesia. Ada 250-an guru ngaji di bawahnya bisnisnya Mbak Laila ini. Ada sekitar 5.000-an santri. Mbak Laila sendiri juga hafizoh teman-teman. Wah, kan ini kan apa promosi saya. Nah, sekarang Mbak Laila lagi cari jodoh Bang Rozi. Dan dia maunya nikahnya di tahun ini, teman-teman 2 bulan lagi. Ini kan apa sekalian saya. Jadi yang teman-teman mungkin belum nikah atau mau ta'aruf atau mau diskusi atau mau punya kenalan, punya kakak, punya adik, punya saudara atau punya siapapun, ini saya kasih nomornya Mbak Laila langsung. Jadi teman-teman nggak perlu ngapa-ngapain karena udah jadi pengusaha sukses Mbak Laila, jadi nggak perlu ngasih nafkah gitu ya. Itu di dunia gitu. Di akhirat udah apalah Hafizah 30 juz. Jadi kalau nanti bisa apa nyelamatin suaminya juga ikut diselamatin gitu kan. Jadi good. Jadi ini intermezzo yang penting banget. Silahkan itu nomornya Mbak Laila. Please gunakan dengan bijaksana. Saya anggap yang di sini udah pada dewasa ya. Ini beneran info yang menurut saya sangat normal untuk kita lagi nyari jodoh karena selama ini mungkin beliaunya sibuknya di bisnis, tapi sudah apa memutuskan tahun ini insya Allah gitu. Jadi Mbak Laila ya serius di share. Bang Rosi ini yang lain juga boleh. Bang Rosi kenalannya luar biasa banyak, mau duta besar, mau menteri, mau apa dan seterusnya ada juga. Tak kasih juga nomor Bang Rosi di sini. Ayo Bang Rosi ini kan jodohin banyak orang ini. Terus dijodohkan juga sama Movi. Nah, nih nomornya Bang Rosi itu. Mbak Laila kontak Bang Rosi pasti dapat nggak sampai 2 minggu. Tapi ini serius teman-teman nggak bercanda. Jadi emang tapi nggak ada rencana saya ngomong kayak gini, cuma karena dia muncul tadi langsung saya omongin. Itu nomornya Bang Rosi langsung Mbak Laila kontak. Aman yang lain atau kalau boleh saya minta tolong teman-teman coba kontak nomornya Mbak Laila yang 0821 4317 2330 gitu. Jadi siapa tahu lah ada kenalan, ada yang ngobrol dan niatnya nggak jodohin lah, niatnya ta'aruf artinya kalau ada yang cocok, ada yang pas ngobrol dulu aja. Kalau nggak cocok ya udah nggak jadi nggak apa-apa. Siapa tahu ada yang cocok. Good, thank you. Baik lagi. Ya, Bang Rosi bolak-balik ke Mekah terus. Oke, poin nomor 4. Curiga Dildan tahun ini. Amin. Oke, Shiny Object Syndrome. Kenapa? Maksudnya dengan Shiny Object Syndrome, strategi itu ganti setiap minggu. Mau itu CV-nya langsung Kak Laila, saya forward ke tim. Oh, Mas Lukman ini apa timnya banyak nih. Nanti bisa tiba-tiba yang ngontak kamu 100 orang.
Mas Lukman tolong japri Mbak Layla tuh nomornya yang di atas, yang apa 3330 330. Oke, maksudnya apa? Yang namanya shiny object syndrome, strategi ganti setiap minggu itu adalah kita baru apa namanya strategi baru itu terasa menyenangkan, seger, terasa seksi, terasa seru, terasa asik gitu. Ya gitu. Oh kita pakai Google Ads. Oh sekarang ada marketplace, kita ke marketplace. Oh sekarang ada TikTok, kita geser ke TikTok. Oh sekarang ada YouTube, kita ke YouTube. Sekarang ada AI, sekarang ada AI dan seterusnya. Oke, ini temanya masih ini ya. Oke, saya fokus dulu deh kalau gitu. Umur 30 tahun teman-teman, tapi masih terlihat seperti anak muda sekali karena bawaannya sangat ceria dan eh, childlike, bukan kekanak-kanakan tapi seperti anak kecil yang menyenangkan, yang seru, yang asik. Eh, Kemarin kita ikut event Mas, mudah-mudahan menjanjikan. Sayang masih betah menjomblo. Sip, lanjut. Bismillah. Nggak perlu, ya pokoknya agamanya bagus. Syaratnya cuma satu itu doang kok. Yang penting agamanya bagus. Dah, ke, karena agama yang paling sampai ini ya, yang abadi. Kalau di dunia kan cuma 60 tahun, 80 tahun doang. Udah ini tema jodoh ada lagi. baru baru tukang musik ya itu ya makanya nih udah belum nih kalau kalau udah saya lanjut nih kalau belum kita selesaikan dulu atau perlu kita munculkan Mbak Lailanya di sini ya eh, yang keempat tadi shiny object syndrome ini semua yang tadi semua dibilang tuh saya pernah ngalamin artinya saya juga dulu kayak gitu semua. Hari ini kita ngomongin TikTok Shop, besok Marketplace, lusa ngomongin ads, nanti 3 hari lagi ngomongin live, minggu depan kayaknya afiliator nih gitu. 2 minggu lagi, oh nggak bisa, kita harus distribution center. Oh. Terus semua disentuh, tapi nggak ada yang ditusuk. Jadi grafiknya itu zigzag, bukan naik. Ini sebuah konsep. Pokoknya aksi lama. Jadi konsepnya bukan strategi baru, tapi aksi lama yang benar. Itu yang dibayar pasar. Jadi setiap strategi itu butuh yang namanya learning curve, masa belajar. Nah, kita gantinya terlalu cepat, ngulang lagi dari nol. Jadi goal besar itu komitmennya bisa jadi 6 minggu atau 8 minggu atau 12 minggu bahkan. Untuk sampai ke titik di mana kita udah cukup iterasi perbaikan, perbaikan, perbaikan sehingga performanya naik secara signifikan setelah iterasi yang konsisten. Tapi kalau kita terlalu sering pivot, kita memutus yang namanya akumulasi pelajaran. Jadi misalnya kita terapkan one play, one game, one strategi untuk 1 kuarter, 3 bulan. Pilih satu kanal utama, satu pipa, hook, traffic, follow up, closing atau apa. Tapi diukur terus tiap minggu, dikoreksi tiap minggu di dalam pipa tadi misalnya hook, traffic, follow up, closing, bukan diganti-ganti. Jadi bukan karena strategi kita yang jelek, tapi karena eksekusi strategi kita yang jelek. Kalau teman-teman pengen kaya, ya kalau mau lewat saham ya bisa sangat kaya ketika sangat fokus di saham. Oh kalau mau lewat properti ya bisa kaya juga ketika sangat fokus di properti. Ketika melewat bangun tim bisa kaya juga ketika bangun tim. Ketika pakai marketing apa namanya viral marketing ya bisa juga kita sukses karena viral marketing. Kalau kita mau jurus pakai produk yang sangat berkualitas sehingga produknya itu direbutin orang bisa juga. Tapi pilih satu dulu gitu. One play for 1 kuarter. Saya dulu juga sama. Kadang sekarang masih juga kalau kepikiran sesuatu tuh pengennya langsung dieksekusi gitu. Nggak mau nunggu. Ada ide apa hajar, ada ide apa sikat, ada ide apa kerjain gitu. Jadi kalau kita terus-menerus mulai, kapan kita bakal menang? Mulai terus gamenya. Kalau kita terus-menerus mulai, kapan bakal selesai? Kapan bakal tuntas gitu. Good, itu nomor 4. Poin nomor 5 adalah lingkunganmu adalah bosmu. Kalau kita pikir kita kurang disiplin, sebenarnya mungkin ruangan kita, ruangan lebih pintar dari kita. Dan itu mengarahkan kita setiap hari. Jadi misalnya contoh gini, apa meja berantakan, notifikasi kita hidup, aplikasi yang
beracun ya, mau kita ngomongin game-game TikTok dan seterusnya, itu yang arsitek yang mencuri goal kita pelan-pelan. Jadi perilaku itu ditentukan dengan isyarat atau cue. Cue itu harus diubah kalau kita mau mengubah perilaku tanpa debat. Desain friksi, misalnya mudahkan yang benar, persulit yang salah. Jadi misalnya behavioral design itu gini, perubahan kecil pada lingkungan, letak alat atau notifikasi atau akses, itu bisa mengubah pilihan secara signifikan. Bahkan tanpa motivasi ekstra. Dulu saya tuh bisa sangat-sangat produktif kalau naik pesawat yang 5-6 jaman. Mau di pesawat tuh bisa ngerjain banyak hal, ide gitu, segala macem gitu. eh dan seru, selesai gitu. Kenapa? Karena itu mode pesawat gitu. Nah misalnya contoh kita bisa gitu juga kan. Kita mode pesawat, headset di atas keyboard, atau template DM di hotkey, atau kita pindahkan aplikasi yang, atau hapus aplikasi yang ganggu, atau beri hadiah kecil dan seterusnya. Oh Pak Pri ini ya kemarin ya perusuh this way. Oke, jangan bertarung lawan godaan. Ubah panggungnya dan godaan kehilangan naskahnya. Contoh, saya paling seneng ngobrol sama orang tuh, ngobrol sama orang, ngobrol sama orang. Sekarang saya sampai sewa satu rumah khusus, pokoknya kalau saya mau kerja ya di situ doang lah, cuma buat saya sendiri. Masuk rumah dikunci, nggak akan ada yang masuk, nggak ada yang akan tahu saya di situ dan seterusnya. Mungkin seminggu cuma cukup sekali ke situ, 3-4 jam gitu. Tapi 3-4 jam itu kerjaan seminggu bisa selesai banyak yang bisa diselesaikan. Tapi kalau saya udah ketemu orang, ngobrol bisa panjang, ya jadi banyak distraction. Padahal itu kan pilihan kita juga. Handphone saya mulai jarang bawa juga. Jadi itu sangat sangat membantu produktivitas. Nomor 6, ini yang disebut dengan tanpa taruhan, niatmu ringan. Biar enak nyebutnya. Jadi kalau kita punya niat tapi nggak ada taruhan gitu, nggak ada yang dipertaruhkan, itu kayak janji tapi tanpa saksi, gampang banget diingkari. Jadi eh mau ini kayak Mbak Laila tuh, kalau pesantren dengan santri terbanyak se-Indonesia itu salah satunya itu Lil Boyo di Kediri. Mbak Laila kenal sama orang-orang Lirboyo, mau datang ke sana nanti hari Jumat tuh, ini kan deklarasi untuk apa, ke pengasuh pondoknya, siapa tahu ada yang direkomendasikan. Jadi teman-teman yang tertarik kontaknya sebelum hari Jumat ya. Ini kan masih hari Selasa, balik lagi. Nah itu kan sekarang mau nggak mau kan dia hari Jumat harus ke sana, udah diumumkan di depan 100 orang, nggak bisa nggak. Oke, jadi misalnya kita bilang, oh, aku mau DM 700 orang setiap minggu. Minggu berganti, selalu ada alasan. Tapi kalau kita ada deposit komitmen, misalnya hangus kalau nggak apa target meleset, atau wah ini topiknya baik lagi ke jodoh ya. Ya, ya. Selama ini belum ada rencana nikah. Selama ini belum memutuskan untuk menikah. Nah, baru bulan lalu memutuskan Bismillah nikah tahun ini gitu. Jadi kayak itu namanya awareness levelnya berpindah, enlightenmentnya geser gitu. Sekarang udah aku Bismillah, lillahi ta'ala, bismillah nikah gitu. Itu sesederhana itu sih. Saya dulu juga gitu, lebih apa, sama nggak ada rencana, tiba-tiba kayak udah langsung gitu dan seterusnya. Oke, jadi otak kita bereaksi kuat pada hal-hal yang merugikan diri kita secara konkret, namanya loss aversion. Jadi komitmen device itu memberi tegangan listrik ke goal, bukan menyakitkan tapi membangunkan. Dan kalau kita ngomongin studi perilaku, mekanisme komitmen itu meningkatkan kepatuhan dan memprogram keuangan, kesehatan. Prinsipnya harus bisa diterapkan ke KPI tim. Saya lucu di bikin properti awal, nulis surat komitmen ditandatanganin meterai gitu. Semua surat itu tiga-tiganya tercapai. Tanggal apa? Sebelum tanggal berapa terjual berapa rumah, sebelum tanggal berapa terjual berapa rumah dan seterusnya. Dulu lebih ekstrim lagi kita.
Kalau target nggak tercapai, jalan kaki 100 km. Kalau target nggak tercapai, harus apa gitu. Jadi ada deklarasi Parkinson Law-nya yang bikin seru nih gitu. Good. Poin nomor 7, kita butuh namanya rehearsal. 90 detik aja latihan sebelum pertempuran. Kita tuh nggak takut kerja, kita takut momen mulainya. Kita nggak takut nawarin, kita takut momen mulainya. Sales yang jago nggak cuma hafal skripnya, tapi dia muter filmnya itu sebelum on cam, opening, pernyataan, CTA, 90 detik yang menentukan. Nanti ketika dia mulai ketemu customer, oh nanti kalau dia ngomong gini aku jawabnya gini, nanti kalau gini coba deh aku gini. Rehearse. Di materi kita yang talent code itu dibilang bahwa salah satu rumus paling gampang untuk jadi jago itu repetition, pengulangan, pengulangan, pengulangan. Kita naik sepeda pertama jatuh, terus ke 10 jatuh, tapi diulang-ulang terus yang ke 50 tiba-tiba jadi eh, enak banget gitu. Itu yang poinnya di situ. Visualisasi proses itu menurunkan cemas dan mengaktifkan pola gerak di otak. Jadi bukan membayangkan hasil tapi urutan langkah. Begitu cue-nya muncul, tubuhnya ngikutin skenario. Oh ya, aku mau mimpin briefing di tim. Nanti aku mau ngomong gini, aku gitu, tak aku kumpulin. Nanti aku berdiri di situ, nanti gini, gitu, gitu, dan seterusnya. Jadi ada orang-orang yang berpikirnya tuh kayak 5 langkah ke depan gitu. Jadi penelitian tentang performa menunjukkan bahkan visualisasi proses itu memperbaiki eksekusi kencang banget. Karena otak nyiapin rencana detail. Jadi kita kayak yang misalnya mau presentasi, ya di rehearse, presentasi, di ngomong gini dan seterusnya dan seterusnya. Ada contoh bagus, satu komedian di Indonesia, saya sebut aja langsung, namanya Raditya Dika. Setiap dia mau manggung ribuan ribuan audiens, dia selalu bikin skrip. Setelah jadi skripnya, dia akan mengundang 10 orang untuk bayar kira-kira 20.000 rupiah. Lucu-lucuan aja di kantor dia untuk dia nyoba skripnya. Di situ ditandain kalau pas ini ketawa, oh ini nggak ketawa, oh ini ketawa ngakak banget. Ini ternyata biasa aja. Yang biasa aja dan nggak ketawa dia perbaiki lagi. Undang 10 orang berikutnya yang orang beda lagi. Dia coba lagi, tuh, tak, tuh. Oh ternyata yang ini belum ketawa. Ulang lagi untuk 10 orang berikutnya lagi, coba lagi, tuh, nggak, oh ini ketawa, ketawa, ketawa. Yang awalnya mungkin ketawanya cuma 50% naik jadi 70%, jadi 90%, 92%, 95%, sampai akhirnya mungkin percobaan ke-10 itu 100% ketawa. Dan itu masih dia push lagi, yaitu intonasinya, nadanya, raut mukanya. Terus dites ulang lagi, tes ulang lagi. Dia nyobain 10 10 10 itu. Sehingga ketika nanti akhirnya dia ketemu ribuan orang, pede banget, bukan main. Dia tahu semua pasti ketawa karena dia udah nyoba berkali-kali ngomong ini dengan nada ini, intonasi ini, raut muka ini, ketawa semua orang. Jadi kadang tuh kita perlu bangun repetition di kepala kita dengan cara rehearsal. Jadi 3 nafas kita lihat kamera gitu. Kita kayak seakan-akan ya kayak langsung apa oke siapin siapin dan seterusnya. Jadi keberanian itu bukan karena hilangnya takut. Keberanian adalah skrip yang kita sudah jalankan sebelum kita memulai. Oh, udah tahu, udah tahu, udah tahu. Teman-teman mau ngapain aja? Saya dulu pertama kali keluar negeri pesen makanan itu kayak bingung banget ngomong bahasa Inggrisnya. Ingat banget tuh zaman dulu. Wah, saya ngomong pesen tuh dia nggak ngerti saya ngomong apa gitu. Tapi itu zaman dulu, ketika diulang berkali-kali ya udah lancar banget. Sekarang mau ke negara manapun yang nggak bisa bahasa Inggris pun mereka saya pede banget untuk mau pesan makanan, mau ngapain aja karena saya tahu bahasa tubuh itu bahasa universal. Oke, poin nomor 8. Oh, ini masih tentang jodoh ya. Ketika menikah niat buat ibadah, wah, insya Allah akan dipermudah Mbak Laila. Semoga segera dapat jodoh, menikah itu berpanjang, memang bagus kalau punya pasangan yang sudah dasar.
Oke, good. Master Mi, langsung dikasih nomor telepon aja. Ada rekomendasi siapa? Ini teman kuliahku, ini teman SMA aku, atau ini, oh ini aku gitu, nggak apa-apa, Master Mi. Nah, oh, kok Hipno ini datang mau nikah lagi nggak? Ah, good, 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 good. Oke, tanpa loop, strategi mati muda. Gak meragam. Harus berani rekomendasi, ini dibutuhkan rekomendasi. Saya nyeritain tadi itu cerita bagus-bagusnya. Artinya semoga justru malah teman-teman tertarik untuk main sama Mbak Laila untuk diskusi lah minimal. Oh ada Mas Ibnu. Sekalian, teman-teman, ini ada perusahaan backpacking, perusahaan packaging, perusahaan percetakan di Surabaya, namanya Pixi. Bagus banget. Saya lihat kantornya itu model kalau teman-teman gaya di Toyota itu pakai tisu kalau dilewatin, oh bersih nih gitu. Dan ini jualan terus nih aku. Fiksi ini bagus nih kalau mau pesen packaging apa botol misalnya minuman packaging makanan dia nggarap kosmetik gede di Indonesia kosmetik gede eh oh, poin 7 belum di drop ya kita lagi ngomongin jodoh poin 7 cariin jodoh buat Mbak Laila dah itu poin nomor 7 dapatkan jodoh buat Laila. Speknya apa nih? Speknya yang penting hidup aja lah gitu. Good. Pixi, teman-teman. Kalau teman-teman tahu kosmetik-kosmetik besar di Indonesia, apa namanya Ko- kosmetik-kosmetik yang kamu handle, Mas Ibnu? Apa ya ya kayak apa apa ya DNY kayak gitu-gitu terus kayak Elvior kayak beberapa kayak brand-brand seperti itu Ya, banyak brand-brand terus gede. kayak apa Derma Klinik Derma Skin ya Derma Skin Jadi kalau teman-teman yang apa butuh packaging, ini ada apa ya perusahaan percetakan keren yang biasa handle packaging perusahaan-perusahaan gede gitu dan ini ownernya Mas Ibnu yang punya grade di Ponorogo Hotel dulu juga di Jalan Diponegoro Surabaya tengah kota jadi seru kalau mau networking mau butuh packaging butuh printing butuh apa something yang hubungan dengan itu Surabaya Jawa Timur gitu. Eh, Mas kalau buat makanan pernah bikin nggak? Bisa bikin buat makanan juga bisa buat. Saya udah pernah ke kantornya seru, orang-orangnya juga asik-asik. Kasih nomor telepon Mas Ibnu di kolom chat. Ini kan ajang nyariin jodoh buat Laila, nyariin customer buat Mas Ibnu gitu. Nah, tuh, sudah untuk kemasan. Yang butuh kemasan, butuh packaging dan menarik kalau kita ngomongin di Indomaret tuh semuanya perang kemasan. Ngelihat orang tuh susu tuh semuanya apa banyak mirip, semua milih karena kemasannya. Kalau di online orang milih karena kemasannya. Bahkan teman-teman bisa naikin harga sampai 2 kali lipat hanya dengan merubah kemasan yang lebih eksklusif. Dan kemasannya bisa jadi cuma nambah biayanya 5%, tapi naikin harga bisa kayak 50% gitu misalnya. Karena packagingnya itu sangat berpengaruh. Dan teman-teman nggak usah mikir kalau di Mas Ibnu jagoannya gini, kalian tinggal punya ide apa nanti didesainin langsung apa sama Mas Ibnu dan timnya. Jadi nggak, oh saya pengen yang kayak gini kayak gitu nanti didesainin. Jadi kalian nggak usah mikir tahu jadi itu powerfulnya di Pixie nama perusahaannya itu keren. Oke, good. Kontak langsung Pixi se-Indonesia bisa dikirim dan harganya teman-teman tahu orang brand-brand gede aja ke situ harganya sangat kompetitif, sangat murah. Gila kayak tukang iklan saya sekarang. Jodoh, jodoh, jodoh gitu kemasan. Oke, oke, serius, 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 serius. Salam kenal Mas Bayu. Oke. Oke. Bisnis itu nggak gagal karena salah sekali. Nomor 8. Bisnis itu gagal karena mengulangi kesalahan yang sama terus-menerus tanpa kita sadari. Jadi kalau Buddha Siddhartha Gautama itu bilang, lesson will always be repeated until it is learned.
pelajaran dalam kehidupan akan terus diulang, akan terus berulang sampai kita benar-benar belajar. Jadi banyak tim yang kerja keras, nggak pernah direview, minggu berganti, pola salah berulang, nggak ada pelajarannya, nggak ada antisipasinya. Jadi kinerja itu butuh loop antara target kita, aksinya, data, feedback pelajarannya, akhirnya penyesuaian atau perbaikan. Tanpa loop kita bukan bereksperimen, kita lagi ngulang nasib. Dan saya nangkep banget, saya pribadi ngalamin dulu yang namanya masalah itu cuma berulang. Dulu itu masalah saya dipinjemin uang sama siapapun, berapapun itu dikasih. Jadi nggak pernah belajar, siapapun datang minjem kasih lagi, minjem kasih lagi, minjem kasih lagi, minjem kasih lagi. Atau investasi agak gila-gilaan juga. Kayak Mas Ibnu ini juga sama, dia siapapun nawarin investasi dia iyain. Dulu teman-teman, sekarang udah enggak. Jadi organisasi itu butuh banget yang namanya ritual review mingguan untuk menunjukkan perbaikan metrik yang lebih cepat karena ngunci pembelajarannya ke proses. Ini balik lagi ke Mas Hugo tadi, kenapa 4DX itu penting banget. Mas Ibnu, oke. Ibnu ya namanya, bukan Bayu. Ibnu punya grade di Ponorogo Hotel di Jalan Pangeran Diponegoro, Surabaya. Ada kosmetik, pabrik kosmetik, ada percetakan yang kita bahas lagi percetakannya, packagingnya. Good. Goal shielding. Poin nomor 9 adalah goal shielding. Tapi ini semua saya masih pura-pura loh teman-teman, belum materi inti ya ini ya. Kalau semua penting, nggak ada yang penting berarti. Kalau semua penting, nggak ada yang bakal selesai. Jadi target kalian banyak gitu, kalendernya penuh gitu. Yang selesai dikit pasti, atau nggak ada yang selesai. Oh, ini owner itu CEO itu punya 7 prioritas. Oh, hasilnya gimana? Ya nggak bisa. Prioritas tuh satu gitu, bukan 7 gitu. Goal itu saling berebut energi dan saling membatalkan kalau prioritasnya banyak. Jadi goal shielding itu adalah kamu harus melindungi goal utama dari godaan goal lain. Caranya bukan nambah jam, tapi batasin pintu. Penelitian itu gini, tujuan itu bersaing. Kalau fokus pada satu tujuan utama, itu meningkatkan ketekunan dan hasil. Terlalu banyak tujuan, itu menurunkan yang namanya komitmen. Jadi kita perlu menetapkan satu goal utama per kuartal. Kalau butuh ya 2 goal pendukung bolehlah. Tapi semua ide lain harus masuk parkiran. Ingat tadi kalender jam emas hanya untuk goal utama. Kalau kita nggak berani nutup pintu, pintu goal kita yang lain nggak akan pernah terbuka penuh. Jadi Mas Ibnu mau resign jadi komisaris hotel. Oh enggak ya, ini temanya jadi personal nih. Gini, ini juga buat saya sendiri sebenarnya. Kalau yang namanya goalnya banyak, prioritasnya banyak, berarti nggak ada prioritas. Dan ada satu orang, namanya Steve Jobs. Steve Jobs itu yang bikin Apple. Singkat cerita lah, dia waktu itu pernah dipecat dari Apple, dia balik lagi tahun 97. Singkat cerita, tambah 10 tahunan kemudian, dia itu ditanya, kok bisa Apple tumbuh gede, keren banget, bikin produk A, produk B, handphone, iPhone, iPad, bikin iPod, bikin MacBook yang tipis banget, dan seterusnya itu dipuji semua orang. Steve Jobs bilang, saya nggak bangga dengan apa yang kita buat, dan seterusnya. Saya bangga dengan tim saya karena mereka punya stop doing list. Karena waktu 97 masuk, kalau nggak salah ini angkanya lupa saya. Tapi kira-kira tuh orang Apple tuh lagi bikin hampir lebih dari 300 produkan. Dan itu sama Steve Jobs masuk, itu ditutup semua divisinya. Di sisi masa 8 atau 9 divisi doang. Jadi 300-an produk itu ditutup semua. Kita nggak usah bikin banyak-banyak produk, kita bikin aja pokoknya handphone paling bagus, kita bikin laptop paling bagus. Dah kira-kira gitu cara kerjanya Steve Jobs. Dan akhirnya kita dengar Apple jadi salah satu perusahaan dengan valuasi market cap terbesar sedunia. Kita tarik mundur dikit, lihat.
Apple tuh market cap-nya itu pernah nomor satu sedunia. Sekarang kalau nggak salah nomor dua ya. Coba saya googling market cap Apple. 3,68 triliun dolar. Itu menarik. 3,68 triliun dolar. Coba teman-teman, itu berapa rupiah? Ayo, ya berapa? Tes aja, tes. Gampang banget kok. 3,68 triliun. Langsung diem semua ya. Ayo, 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 ayo. Ya, Ti- 3, keluar satu. Benar. Jawabannya adalah 60.000 triliun. 60.000 triliun. Buat bayangan, GDP Indonesia, GDP Indonesia, Gross Domestic Productnya Indonesia, itu adalah 1,3 triliun. Artinya kalau konversi itu sekitar 23.000 triliun. Artinya kita semua satu Zoom ini patungan berseratus, se-Indonesia patungan ber 270 juta orang. Nggak kebeli itu satu perusahaan. Seru kan? Kita patungan semua aset kita, duit kita, dana kita, tabungan kita nggak kebeli itu satu perusahaan. Itu menarik. Nah, tapi kenapa dia kalau produksi maklun gitu? Ke Foxconn, Taiwan, China gitu. Kenapa di Indonesia dia nggak sewa ruko atau beli ruko atau apa nyewa toko di mall? Kenapa dia harus kerjasama sama si yang namanya iBox, Infinity, Erafone dan seterusnya? Kok nggak jualan sendiri gitu? Kok nggak produksi sendiri? Nggak punya duit buat bikin pabrik kah gitu? Ternyata kata kuncinya justru dia kayak kita fokusnya tuh bikin aja handphone terbaik di dunia, kita bikin aja laptop terbaik di dunia dan seterusnya. Udah gitu aja. Yang lainnya subkonin. Biar apa? Tadi namanya goal shielding. Kalau semua penting, nggak ada yang selesai. Good. Terakhir nomor 10. Ini ya ini ilmu sederhana, tapi saya baru baru-baru ini aja belajar bahwa tidur itu adalah mesin goal kita yang kadang suka diejek. Banyak pengusaha dulu bangga dengan begadangnya, besoknya bangga dengan mengulang kesalahannya. Jadi otak butuh yang namanya menyemen kebiasaan dan skill saat tidur. Jadi kurang tidur itu pola nggak nguat. Jadi kontrol impuls jatuh dan keputusan buruk bakal naik. Jadi goal itu bukan cuma jam kerja, tapi goal adalah kualitas otak yang mengerjakannya. Jadi sleep before skill. Taruh latihan penting sebelum tidur, jaga jam tidur konsisten, itu memperkuat memori deklaratif dan prosedural. Jadi perlu tidur 7 jam lah untuk atau 6 jam minimal untuk bisa kita eh, masuk semuanya. Itu 10 poin sederhana dari yang mau saya sampaikan. Sekarang yang sebenarnya, kenapa goal jarang tercapai atau gimana cara mencapai goal? Teman-teman boleh lupakan semua poin yang tadi, tapi ingat-ingat poin yang ini. Kita hidup sesuai dengan standar kita, titik. Standar itu adalah kalau teman-teman bisa
tidur nggak pakai AC ya itu standar teman-teman dah. Tapi kalau teman-teman tidur harus pakai AC, akan ada AC di rumah Anda. Kalau standar Anda adalah pokoknya yang namanya motor tuh oke lah, kepanasan nggak masalah, kehujanan nggak masalah, ya sudah dapatlah kita motor. Tapi kalau kita nggak mau itu standar kita harus ada mobil karena anak kita tiga nggak bisa naik motor lagi, harus naik mobil karena yang namanya mobil tuh eh, apa namanya lebih aman gitu kalau tabrakan panas nggak kepanasan hujan nggak kehujanan jadilah mobil itu di rumah kita. Oh, kalau kita rumah masih dengan santai kita masih nyaman masih oke dengan ngontrak itu akan ngontrak kita, tapi kalau kita kayak harus rumah sendiri milik sendiri sertifikat atas nama sendiri terjadilah itu semua orang hidup dengan standarnya. Goal itu ada dua tipe. Yang pertama adalah yang kalau tercapai alhamdulillah. Enggak ya, enggak apa-apa. Itu banyak enggak tercapainya. Tapi kalau dibilang goal itu harus tercapai, itu pasti tercapai. Kata kunci manusia itu di kepala itu adalah keharusan. Ketika ini jadi satu keharusan, itu akan jadi sebuah kalimat gini loh. Kalau enggak benar-benar mau, pasti ada alasan. Kalau benar-benar mau, pasti ada jalan. Saya nangkep semua orang tuh ngeliat di matanya ketahuan kok goal itu bakal dia perjuangin, bener-bener perjuangin atau dia udah punya alasannya bahkan sebelum dia mulai mencoba. Dan orang itu semua alasan terasa benar. Semua bukan terasa benar, semua alasan benar. Saya terlalu muda, saya terlalu tua, saya nggak punya uang, saya anak orang kaya sih, jadi dimanja dari kecil. Saya anak orang miskin sih, jadi nggak dapat akses. Saya apapun alasannya benar. Itu yang benar-benar kayak ngobrak-ngabrik bahwa oke, kalau ini harus ya tercapai. Kayak tadi Mas Hugo mungkin cerita waktu saya waktu COVID. Wah, istri saya hamil gitu. Nggak enak banget. Mau COVID ke rumah sakit segala macam harus nggak bisa bareng dan seterusnya repot gitu karena kan hamil di Indonesia yang lagi masa COVID sederhananya gitu. Nggak mau tahu saya pokoknya mau hamil apa lahirannya nyaman, enak, tenang di luar negeri. Itu awal 2021 apa bulan Januari Februari itu masih sangat-sangat penuh yang namanya COVID, PSBB, PPKM dan seterusnya. Luar negeri nggak boleh, keluar kota aja nggak boleh kan, apalagi keluar negeri gitu. Tapi nggak mau saya, pokoknya harus keluar negeri. Pilih lagi negaranya Inggris, apa namanya Eropa. Kenapa? Karena di sana udah nggak pada pada lebih nyantai, nggak pakai masker dan seterusnya. Tapi nggak bisa, visa juga nggak ada dan seterusnya. Tapi bener-bener mau gitu, pasti ada jalan, pasti ada jalan. Hamil nggak bisa di scan yang ronsen itu karena berbahaya. Tapi kalau mau bikin visa harus pakai itu. Tapi harus ada jalan gitu. Bahkan nggak cukup itu, pokoknya sampai sana lahirannya harus di Queen harus di Saint Mary Hospital, Lindo Wing, tempat lahirnya Pangeran Charles, Pangeran William dengan dokter yang sama, Profesor Theo gitu. Pokoknya se sespesifik itu tapi dibikin keharusan ya terjadilah akhirnya bisa kayak gitu. Jadi kayak poinnya itu adalah kayak kayak misalnya kemarin saya ke Everest itu sebenarnya kalau di secara badan gini gemuk sih nggak akan bisa gitu. Tapi nggak mau tahu pokoknya harus ke Everest gitu, harus gitu berangkat helikopter jalan gitu. Dan saya jalannya selalu paling lama gitu. Ya bukan paling ya paling lama sih paling lama gitu. Udah hari berapa Mas Hugo ya ke Everest tuh hari ketiga atau keempat tuh kayak ini udah wah aku sampai nggak nih gitu kan. Tapi tuh juga keharusan tuh nggak tahu gimana caranya tiba-tiba aja ada penduduk lokal pakai kuda gitu kan nawar apa bilang mau naik kuda nggak gitu. Pertanyaan yang sederhana banget kan jawabannya mau gitu. Naik kuda saya sampai Everest Base Camp. Si dapat berapa ratus dolar itu atau lupa aku berapa pokoknya sekali jalan berapa ratus dolar aja sih, tapi ya sampai juga tapi karena benar-benar mau, tapi kalau nggak benar-benar mau pasti ada alasan oh nggak kuat nih oksigen nih bahaya nih hipotermia nih altitude sickness nih ada aja alasannya. Tapi kalau kita benar-benar mau pasti ada jalannya. Contoh ada teman-teman misalnya anggaplah butuh duit 1 juta besok pagi. Ya mungkin kayak malam ini tetap tidur gitu besok pagi nggak ada 1 juta, tapi misalnya nah lebih ada
istri atau anak di rumah sakit besok pagi jam 9 kalau nggak ada 1 juta nggak bisa operasi, bisa meninggal jam 10-nya. Kita sepanjang malam sampai dini hari nggak akan tidur, kita akan gimana caranya nyarinya, gimana dapat 1 juta itu, dan plus minus teman-teman udah pernah ngalamin itu. Besok pagi kita bawa 1 juta ke rumah sakit itu. Anak kita atau istri kita bisa operasi dengan itu. Itu cara otak itu keharusan. Ada nggak keharusan? Nah, kenapa kita nggak bisa keharusan? Oke, sip. Karena tadi dari pertanyaan pertama tadi Mas Pri, perusuh this way, ada inner conflict. Inner conflict itu adalah bawah sadar yang selalu ngajakin hal yang positif. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah ketika dia mau nyari 1 juta misalnya buat besok pagi, tapi dalam hatinya kayak yang ah kan capek, kan nggak mungkin tercapai gitu. Mendingan kamu tidur aja deh, kalau kamu begadang nanti bisa sakit gitu. Semua itu kayak nggak bener-bener mau. Jadi ada alasannya muncul semua, dan semua alasan bener, semua alasan masuk akal gitu. Jadi kalau kita beneran mau punya goal yang tercapai, pastiin Parkinson's Law. Mas Hugo tadi sempat jelasin Parkinson's Law belum ya? Sudah, Mas. Sudah ya, yang datang awal udah tahu Parkinson's Law itu apa. Work expand to the time allowed for it. Jadi kalau kita punya kerjaan itu bakal expand to the time allowed for it. Jadi kalau kita punya targetnya 2 minggu ya 2 minggu tercapai. Kalau 2 bulan 2 bulan tercapai. Deadline yang beneran deadline ada nggak? Hampir semua pengusaha nggak punya itu. Zaman kita sekolah dikasih deadline kita, oh tanggal 10 Maret UTS gitu, tanggal 10 apa 20 Juni UAS gitu, nanti naik kelas dan seterusnya. Ada tuh. Sekarang kita jarang bikin deadline itu yang beneran deadline. Masih bisa dilanggar, masih bisa dinego, masih bisa diganti. Jadi poin pertama adalah standar. Kalau kita punya standar, ya terjadilah kun fayakun itu. Allah sesuai prasangka hambanya itu akan terjadi. Yang mengganggu orang punya standar, inner conflict. Seakan-akan dibenturkan. Oh, kalau kamu kerja keras, nanti nggak ada waktu buat istri dan anak. Oh, kalau kamu main sama anak, nanti nggak dapat duit. Oh, kalau kamu... Dan seterusnya. Debat-debat itu bikin capek banget. Yang namanya inner conflict. Yang kedua adalah sebenarnya problem manusia itu berulang. Kalau ada orang yang 10 tahun lalu dihianati, dia dihianatin lagi 5 tahun lalu, dihianatin lagi 2 tahun lalu, dihianatin lagi tahun ini. Apa yang menjamin bahwa 2 tahun lagi dia nggak dihianatin lagi? Sekali lagi, kita polanya berulang terus, polanya berulang terus. Artinya apa? Teman-teman harus bisa memahami bahwa sadar teman-teman dengan sangat mendalam. Superpower kalian apa? Itu yang digunain untuk kerja. Weakness kalian apa? Ya itu ya jangan digunain untuk kerja, atau ditambal dengan apa, cari orang yang jago di bidang yang kita lemah gitu. Kalau enggak nanti masalahnya sama terus. Awal bisnis saya punya masalah dengan keuangan. Artinya hampir semua uang dipakai buat investasi, investasi, investasi. Plus minus ya investasi nggak semua berhasil. Tapi kan ternyata ya bisnis harusnya buat ngembangin bisnisnya, ngamanin bisnisnya. Kalau nggak diberesin bawah sadarnya, berulang, dan berulang lagi. Orang yang masalahnya nggak enakan, nanti masalahnya nggak enakan lagi. Ada yang orang yang ngerasa direndahkan, nanti ada masalah dengan konflik dengan orang lagi karena dia ngerasa direndahkan lagi. Berulang terus, dan itu capek banget. Harus diberesin di bawah sadar karena subconscious mind itu 1000 kali lipat lebih kuat dibanding conscious mind. Saya beberapa teman di sini udah ada beberapa yang pernah saya bantu subconscious mind-nya untuk ngedit-ngedit yang nggak nyaman atau nggak pas atau bermasalah, itu jadi enak banget untuk membuat sebuah software di dalam diri kita untuk mencapai goal itu. Ya kayak gini lah, siapa goal yang punya goal 2025 belum tercapai? Itu jangan-jangan bukan goal 2025, itu goal 2021 gitu, yang nggak tercapai, ganti ke 2022, belum tercapai, dicoret di 2003, 2004. Ini cuma goal yang udah 5 tahun belum tercapai, dan kita ya bangun pagi nggak yang lagi mewujudkan itu. Saya pernah akuisisi satu perusahaan fashion, dia punya 50-an cabang. Tiap hari itu di headquarter 300-an orang bilang, oh kita akan punya 500 cabang gitu. Ya saya habis briefing itu bilang nggak mungkin gitu. Kenapa nggak mungkin? Di sini nggak ada definisi
divisi yang lagi nyari cabang, membuka cabang, studi kelaikan lokasi gitu dan seterusnya. Nggak ada. Cuma diomongin aja di bawah bahwa kita mau nambah cabang. Tapi nggak ada yang ngerjain. Kita ada misalnya, ini lucu, saya gabung, apa ya, join lah ya di bisnis namanya Eklon, bengkel motor listrik. Ini mungkin termasuk yang one of the best di Indonesia ya karena kita juga ngajarin semua teknisi kendaraan listrik di Indonesia. Kita ada asosiasi teknisi kendaraan listrik dan kita ada PLTS dan seterusnya. Februari itu punya goal kayak mau buka satu cabang gitu, gimana caranya gitu dan seterusnya pada mikir semua. Tak taruh udah mau berapa goal gilanya gitu, 100 gitu. Itu gila banget satu aja kayak pokoknya tanggal satu ini tanggal 28 Februari harus buka satu gitu. Terbukalah satu. Sehingga singkat cerita, sekarang berarti 6 bulan kemudian, 8 bulan kemudian, eh, ini udah 61 cabang. Jadi tiba-tiba pertumbuhannya secepat itu dalam waktu 8 bulan terakhir. Karena tadi dirilis yang emosi-emosi negatifnya, yang belief system, yang limiting belief mengganggunya, termasuk yang bikin selama ini ganjel atau yang selama ini konflik gitu. Itu yang banyak orang nggak sadar. Kita kalau contoh rumus sukses apa? Kerja keras gitu. Oke, good. Tapi berapa banyak orang kerja keras nggak sukses gitu? Atau oh inisiatif bekerja cerdas dan seterusnya itu semua teknis. Kalau non teknisnya belum ada, contoh misalnya ada orang ngejar uang gitu. Kan dia ternyata gamenya saya pengen kaya gitu, saya pengen kaya gitu. Jadi pengen kaya, pengennya itu yang dipelihara, bukan kayanya. Jadi dia belum merasa kaya, dia ngerasa miskin, pengen kaya, ngerasa miskin, pengen kaya dan pengennya itu akan terus terjadi selama bertahun-tahun di hidupnya muter-muter terus. Kalau guru Zen tuh bilang, kalau misalnya saya ingin bahagia, dia bilang tinggal apa hilangkan saya karena saya itu ego, hilangkan ingin karena ingin itu nafsu, yang tersisa cuma satu bahagia. Tapi itu ngomongnya gampang, tapi tekniknya gimana cara ngilanginnya dan seterusnya itu yang biasa kita lakukan untuk proses eh, apa namanya mencapai goal. Bawah sadarnya diberesin, terus nanti alam sadarnya dikasih teknis, terus bikin deklarasi komitmen festival masa depan, dibikin apa seru-seruan untuk tiba-tiba semuanya kayak sepakat bahwa goal ini harus tercapai, pasti tercapai, bahkan di dalam bawah sadar sudah tercapai. Good, dari panjang sekali saya balik ke Mas Hugo atau ada tanya jawab, silahkan. Sebagai orang tua, Oke, standarnya udah menengah tinggi, Mas dari anak supaya memulai dari standar bawah, apakah perlu? Oh, anak saya itu malah tak ambilin duit 1 miliar 2 miliar, tak sebar-sebar di kamar. Gimana caranya? Saya bilang bahwa apa nyari uang tuh gampang, nyari uang tuh apa uangmu tuh banyak. Ini anak umur 2 tahun, 4 tahun, 5 tahun tak gituin bahwa apa namanya kamu kamu ya gitulah dibikin dibikin belief system dia itu ya dia udah kaya raya sekarang gitu. Nah banyak anak konglomerat belief systemnya itu malah parah banget. Kenapa? Karena yang masuk ke kepalanya itu bukan belief system konglomeratnya, tapi belief system siapa? Pembantunya, ART-nya, babysitternya, supirnya, yang punya masalah-masalah kehidupan, drama-drama ekonomi, itu yang dimasuk ke standar anak-anak konglomerat itu gitu tuh. Kita nemu banyak kasus yang kayak gitu sih. Jadi kalau bisa standarnya tinggi sekalian. Makanya Al-Fatih ya diajarin langsung sama orang-orang terhebat gitu. Si Alexander the Great gurunya Aristoteles gitu. Jadi kayak langsung aja gaspol gitu. Mbak Vidya pengen lagi Mas di hipnosa. Udah coba ngaruh. Oke. Good. Oke, ada lagi yang mau nanya? oke teman-teman, yuk silakan yang ingin bertanya di kolom chat atau boleh ngacung ya. Sambil Mas Ata istirahat minum, teman-teman boleh tanya-tanya di kolom chat. Nah, oke silakan teman-teman. Oke, sambil Mas Ata membacakan kolom komentar. Nah, saya mau cerita dikit.
ya. Jadi awal tahun ini kita waktu itu mengadakan event yang namanya Pastinya Goal boleh banget. Transformation ya. Goal Pastinya boleh Transformation. banget kayak gitu. Jadi kita teman. Nah, ini event apa? Intinya ini event goalnya adalah gimana goalnya yang teman-teman buat itu terwujud dalam jangka waktu yang ditentukan. Nah, ini waktu itu event ini diselenggarakan awal 2025 dan menariknya ya, langsung beberapa jam setelah itu langsung ada beberapa peserta yang bilang bahwa goalnya sudah terwujud nih ya. Nah, ini kita lihat. 25 jam 10 menit kemudian, satu dari 16 goal Transformation 2025 saya sudah tergapai. Wih, mantap, langsung dicoret. Nah, ini ada juga yang satu demi satu goalnya tercapai. Ya, jadi di sini acara ini kita meminta teman-teman membuat goal gitu ya. Dan seperti yang Mas Satya bilang tadi, secara teknis tentu, tapi non teknisnya goal tersebut akan ditanam ke bawah sadar sampai itu teman-teman nggak rela kalau goal itu nggak tercapai. Nah, inilah yang metode ini hanya bisa offline gitu ya, karena harus kita settingan suasananya, musiknya, dan semuanya. Ini kalau kita lihat, nih, hari Rabu 5 Januari 2025, mau 2022, satu hari kemudian pecah telur langsung. Oke, Alhamdulillah anugerah yang sudah saya tunggu sejak 2003, 22 tahun lalu. Menarik ya, orang-orang ikut ini gitu, banyak goal yang sudah terwujud gitu, karena ikuti dengan metode yang dikuasai Mas Satya nanti. Nah, teman-teman, saya pengen ngajak teman-teman untuk mewujudkan goalnya gitu ya. Mungkin goal yang sudah lama tidak terwujud atau diabaikan gitu karena terlalu sibuk hal lain, atau teman-teman yang ingin merasa goalnya itu pokoknya ingin terwujud aja gitu ya. Ada cara mewujudkan goal dengan lebih mudah dan menyenangkan. Nah, kenapa mudah dan menyenangkan? Ya, nah ini penjelasannya sangat saintifik. Nah, nanti ada di workshop ini ya, namanya Goal Transformation Advance PI 6. Nah, ada tulisannya 6. Jadi kalau disingkat GTA 6. Nah, ini GTA 6 menarik. Game ini tuh habisnya triliunan, teman-teman ya. Puluhan triliun. Jadi ya ini simbol aja bahwa workshop ini juga impact-nya ke teman-teman akan besar juga gitu ya, seperti game GTA 6 ini. Nah, ini akan diselenggarakan di Jogja dan Jakarta, 25 sampai 26 di Jogja, di Jakarta 1 sampai 2 November. Monggo teman-teman yang di Jabodetabek bisa ikut yang di Jakarta, yang di Jogja mau sekalian liburan juga boleh ke Jogja, silakan. Ayo. Nah, acaranya 2 hari, pagi sore ya. Nah, ini rundown singkatnya, singkat cerita ada frameworknya, ultimate guna teman-teman apa, false belief-nya apa, nanti dihapus, diganti deh, bukan dihapus ya. Lalu action plan-nya, lalu ritual penanaman goal ke bawah sadarnya gimana, lalu di akhir kita akan rayakan dengan festival kemenangan. Nah, semua ini kita rancang dengan metode sangat saintifik yang membuat teman-teman nanti akan banyak merasa bahwa bahwa bahkan teman-teman nggak sadar nanti, aduh, kok tiba-tiba saya semangat banget ya, nah, gitu kan. Kan biasanya orang, oh kok pulang dari sini semangat, tapi seminggu kemudian nggak semangat. Nggak, karena ini menggunakan metode bawah sadar. Jadi semangatnya itu ditanamnya di bawah sadar, bukan yang semangat-semangat, kamu pasti bisa. Nggak gitu. Itu ada di otak sadar, dan otak sadar itu susah konsistensi semangatnya atau motivasinya. Ini ditanamkan di bawah sadar. Nah, ini di Jogja, Jakarta. Murah banget harganya. Di Jogja cuma 1,9 juta. Murah banget ya, cuma 1 jutaan. Di Jakarta cuma 2,5 jutaan. Teman-teman, ini murah banget. Ya, sengaja. Kenapa? Karena alangkah baiknya teman-teman bisa ngajak keluarga, entah istri, pasangan, suami, anak, atau tim terbaiknya. Supaya apa? Supaya visinya tuh sama di satu perusahaan atau bahkan satu keluarga. Kemarin beberapa orang ada yang sudah mengirim daftarnya 2 orang, dia sama pasangannya. Nah, cuma ini seatnya terbatas banget ya, teman-teman, sisa dikit. Tanggalnya kalau di Jogja 25 sampai 26 Oktober, di Jakarta 1 sampai 2 November ya. Nggak ada tapi-tapi, ini udah murah banget. Langsung aja daftar sekarang, jarang-jarang Mas Satya bersedia bikin event murah banget. Jadi jangan sampai terlewat ya. Dan kali ini teman-teman, murah banget. Jadi saran ya, selain tim bisa ajak pasangan, biar visinya sama. Karena saya dapat wejangan dari beberapa konglomerat yang saya temui, ini serius ya, karena kan saya beberapa kali mengundang konglomerat ya, sebagai pembicara di event bisnis saya, ataupun triliuner, bilang bahwa bisnis itu tergantung pasangan. Banyak yang bilang gitu. Kalau pasangan visinya beda, udahlah.
selesai udah. Nah, jadi ini disarankan buat teman-teman ya. Kalau pasangan yang ngeyel nggak mau diajak, ya ikut dulu sendiri gitu ya. Nanti terus semoga akan ada lagi acaranya bisa diajak pasangan. Nah, jadi kalau Anda ingin goal terbesar Anda bisa terwujud ya, entah di tahun 2025 ini 3 bulan terakhir atau di tahun 2026 besok, acara ini akan jadi obat terhadap keinginan Anda. So, teman-teman, ini murah banget eventnya, workshopnya yang murah banget, jarang banget kita ngeluarin event Mas Satya 2 hari 1 jutaan ya. Sayang banget kalau nggak ikut. Nah, ini satu testimoni lagi, omset bisnis meningkat, ke Finlandia, staf mau melunasi hutang-hutang, jalan ke luar negeri, dan seterusnya. Banyak mimpi-mimpi yang sudah terwujud menggunakan metode ini. Ya, teman-teman. So, jangan tunda lagi. Bisa jadi kalau menunda, uang 1,9, 2,5 juta tadi yang harusnya bisa ikut event ini untuk investasi malah hilang sebagai biaya belajar. Ya. Biaya belajar kegagalan maksudnya, kehidupan, jatuh bangun, dan seterusnya. So, penawaran spesial hanya berlaku bagi yang sekarang menghubungi saya. Langsung hubungi di 0823 2895 1912. Nah, langsung kontak WA saya, teman-teman. Tanya-tanya di situ juga boleh, tapi cepat dia dapat. Karena kemarin ada yang OTW yang mau daftar 15 orang juga ada, teman-teman. So, segera daftar, booking seatnya, nggak usah DP-DP-an karena ini murah banget. Saya jamin eventnya worth it banget ya, teman-teman ya. Saya jamin. Nanti kalau nggak, saya jalan kaki Jogja Jakarta. Waduh, jangan. Ya, tapi nggak apa-apa. Ini teman-teman, saya yakin ini akan eventnya bermanfaat untuk teman-teman. So, langsung hubungi saya sekarang juga. Oke, teman-teman. Silakan kita lanjut sesi tanya jawabnya di kolom chat. Mas Satya bisa bacain kolom chat juga. Hmm. Oh, ini ada yang DM saya privat. Mas, ini untuk goal yang 2025 apa 2026, eh, sebenarnya bisa dua-duanya, tapi nanti teman-teman yang lebih butuh yang mana gitu kan. Sebenarnya ini kan konsepnya untuk goal tahunan, tapi untuk goal jangka-jangka yang agak lebih pendek juga bisa kok, nggak masalah. Karena frameworknya sama. Nanti teman-teman bisa melakukannya di rumah sendiri juga, ya. Kalau memang tahu, bukan tahu sih, tahu pasti akan diajarin. Kalau memang bisa ya, karena kadang hal-hal seperti ini itu harus butuh orang lain ya untuk jadi istilahnya fasilitatornya. Karena nanti metodenya ada pakai musik inilah, suasana itulah, inilah, seterusnya, dan seterusnya lah. Pokoknya saya jamin ini teman-teman goal-nya akan lebih mudah terwujud dan menyenangkan. Oke teman-teman, thank you. Jadi teman-teman, Mas Satya Pradana, silakan. Ini ada beberapa yang teman-teman mau bertanya. Silakan. Oh iya, link pendaftaran atau link WA sama ya, teman-teman bisa WA saya. WA-nya sama kayak tadi. Langsung WA saya. Silakan teman-teman. Saya kembalikan kepada Mas Satya. Mas Hugo dijualin sama Mas Hugo kalian. Oke, good. Aku dukung Mas Hugo. Good. Teman-teman semua, eh nggak ada yang nanya kok Mas Hugo. Selesai. Iya, nggak ada. Oke. Tadi kayaknya Untuk ada yang karyawan saya cocok nggak? Ya cocok. Waktu sebelum berangkat dikasih goal aja. Kamu nanti ke Oh sana ambil iya, goal bener. ini ya, gitu. Kamu ke sana Ya, goalnya beresin goal ini ya. Sebenarnya itu bukan tentang goalnya, tapi tentang kesepakatan dengan diri sendiri bahwa sadar semuanya dirilis, semua emosi, belief system, false belief, apa namanya. Banyak orang tuh masalahnya di kejadian-kejadian masa lalu di waktu kecil sebenarnya. Ada orang yang gagal kaya cuma karena dulu dibeliin sepeda bagus sama orang tuanya, diajakin sama teman-temannya, ya sepedamu bagus gitu. Terus akhirnya ketika gede dia mau beli suatu barang tuh, oh kalau nanti kalau kamu beli barang ini dia anggap kamu diejek loh karena dianggap orang kaya lo dan seterusnya. Ada yang gagal kaya cuma karena ibunya pernah ngamuk ya nggak bisa bawa anaknya ke rumah sakit minjem duit nggak dikasih teriak dia oh, orang kaya tuh jahat duit itu bikin musuhan gitu masuk ke bawah sadar dan anak ini sepanjang hidupnya sulit karena dia beliefnya adalah orang kaya tuh jahat uang tuh bikin musuhan hal-hal itu yang kalau kita dirilis jadi enak banget kita menjalani hari demi hari untuk mencapai goal itu nah nanti ditambah
dari biasanya kita gratis terus acara ini. Udah 5 kali kita adain gratis terus, nggak pernah berbayar. Ini karena konsepnya apa berubah yang biasanya cuma sehari jadi 2 hari dan kita mau pakai full tools, full peralatan dan seterusnya. Jadi agak beda sama yang biasanya kita adain tiap tahun itu. Jadi gitu kira-kira. Good, teman-teman semua, dimanapun kalian berada, tetaplah berada di sana. Dari saya sudah, saya kembalikan ke Mas Hugo. Nggak ada pertanyaan juga dari teman-teman. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah,